Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 15 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Ternak sapi yang terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar bertambah menjadi 95 ekor. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Jakfar. Menanggapi adanya wabah PMK ini, Distan Aceh Besar kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui petugas kesehatan hewan yang ada di setiap kecamatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lui, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Asnawi. Baik, terima kasih Mai. Sebanyak 95 ekor ternak sapi di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, dari jumlah 95 ekor ini tersebar di 6 kecamatan. Sebelumnya, ternak sapi ini hanya terjangkit sekitar 66 ekor yang tersebar di 6 kecamatan. Namun, hingga kemarin, ternak ini meningkat menjadi 95 ekor. Namun, dari jumlah 95 ekor ini, tidak ada satupun ternak sapi yang mati. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa dari 6 kecamatan yang berjumlah 95 ekor ternak sapi yang terjangkit PMK ini, yang paling banyak adalah dari Kecamatan Loknga mencapai 48 ekor, kemudian disusul oleh Kecamatan Montasik sekitar 22 ekor, kemudian itu Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 16 ekor, kemudian disusul Kecamatan Indapuri, Kerumbarona Jaya masing-masing 4 ekor, dan Kecamatan Sukamakmur 1 ekor. Nah, saat ini dapat kami sampaikan bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Jakfar SP, bersama Kapolres Aceh Besar, AKBP Charlie Saputra Bustamam SHMH, sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peternak di Pasar Hewan Sibreh, Kecamatan Sukamakmur. Mereka mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri ternak sapi yang terjangkit virus PMK, dan mereka juga sudah memberikan vitamin dan juga obat-obatan untuk ternak yang terjangkit penyakit PMK ini. Nah, namun obat yang mereka berikan terhadap ternak terjangkit penyakit PMK ini adalah bukan untuk yang mengatasi penyakit PMK, karena mereka mesti menunggu adanya bantuan obatan dari Distan Dinas, maksudnya ada bantuan dari Kementerian Pertanian untuk obat-obatan untuk mencegah berkembangnya wabah PMK di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian dan Polres Aceh Besar juga sudah menyiapkan posko untuk tempat melakukan penanganan terhadap ternak-ternak sapi masyarakat yang terjangkit PMK Mai. Ya baik, terima kasih rekan Asnawi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadistan Aceh Besar serta Kapolres Aceh Besar. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Mas. Kamu polisi tidak usah ngomong, tapi ini berdampak dengan ketahanan pangan masyarakat. Punya mandi lembu kat gopeng na yo, hidup lembu kat pada juga. Nah, jadinya yang kita jaga. Jaga baru corona, hidup belum. Nah, tapi konya nak juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nak pasar lembunya, ya, punya nak lembu kira-kira bak ukeji lagi nyo, abinya bak babah kita kenal, yang virus. Ya, virus yang menyebabkan bisa jadi lembu akan mati. Nah, jadi kita jaga lembu yang terkenal yang
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Petugas dokter hewan dari Balai Veteriner Banjarbaru mengambil 10 sampel darah ternak sapi dan kambing milik warga Tarakan. 10 sampel tersebut diambil pada Sabtu 14 Mei sore kemarin. Pengambilan sampel darah ini untuk memastikan ada tidaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masuk ke Tarakan seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 kemarin, total ada sekitar 10 sampel darah dari ternak sapi dan kambing diambil oleh petugas dari Balai Veteriner Banjarbaru bersama tim. Adapun dalam pengambilan sampel ini dimulai dari lokasi yang di 3 lokasi, di mana lokasi pertama ada di Kelurahan Karangharapan milik peternakan Bapak Udin. Kemudian lokasi kedua ada di sekitar di area peternakan kelompok tani flora dan fauna yang berlokasi di Kelurahan Juwata Permai, dan terakhir dilakukan kegiatan pemeriksaan fisik yang ada di dalam lokasi RPH yang ada di kawasan Kunak. Adapun hasil pemeriksaan dikatakan oleh Bapak Dokter Richard sendiri bahwa hasil dari pemeriksaan fisik tersebut tidak ditemukan adanya indikasi mengandung ternak sapi tersebut mengandung penyakit mulut dan kuku atau PMK seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Pulau Jawa. Kemudian di lokasi kedua, khususnya yang ada di area kelompok tani flora dan fauna di Juwata Permai sendiri, di situ ditemukan satu kambing yang dalam kondisi sakit, namun setelah dilakukan pemeriksaan baik antemortem dan postmortemnya sendiri, kemudian dilakukan swab, hasilnya dinyatakan tidak berindikasi adanya unsur PMK atau penyakit mulut dan kuku yang masuk di Kaltara. Artinya secara keseluruhan di Kaltara saat ini dari pemeriksaan fisik masih dinyatakan aman. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Flora dan Fauna serta medik veteriner dan pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulut dan kuku apa? Nah, kebetulan kami dari Balai Veteriner Banjarbaru ya, mulai hari Rabu kemarin ditugaskan untuk keliling ke Kalimantan Utara. Kemarin mulai hari Rabu itu di Bulungan, terus nyambung ke Tanah Tidung, Malino, hari ini di Tarakan. Jadi dari 3 kabupaten belum ada yang menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku. Dan juga dari informasi yang kami dapat itu memang ternak-ternak yang ada di sini itu memang ternak lokal. Dan juga yang didatangkan dari Jawa itu sudah di tahun sebelumnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar penyakit mulut dan kuku ini bukan penyakit yang menular ke manusia. Yang itu yang perlu kita jadi perhatian semua, bahwa jadi nggak perlu terlalu takut dengan penyakit ini teman manusia. Nah, ketika semisal yang ada yang terinfeksi penyakit ini, itu dagingnya masih bisa dikonsumsi. Tapi untuk jeroan dan tulang itu harus dimusnahkan. Postmortem, antemortem, dan postmortem. Memang kegiatan ini rutin kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan dari daging itu sendiri. Nah, kegiatannya adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemotongan. Itu namanya pemeriksaan postmortem. Nah, sebelum kita dipotong, sapi itu dipotong, kita melakukan pemeriksaan klinis, namanya gejala klinis. Karena sebelum masuk ke RPH, sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal. Biasanya sapi yang masuk di sini adalah dari Gorontalo. Nah, dari Gorontalo itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, dari situ surat keterangan kesehatan itu masuk ke karantina pertanian. Di karantina juga diambil
pemeriksaan sampel lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Hasilnya tadi gimana? Hasilnya tidak menunjukkan gejala penyakit PMK dan dalam keadaan sehat secara klinis. Secara pemeriksaan itu dalam keadaan sehat. Dengan adanya kemunculan PMK di Jawa Timur, apakah pengawasan lebih ditingkatkan lagi di perbatasan, terutama di Kaltara ini? Jelas kalau pengawasan pasti kita lakukan setelah adanya imbauan dari pemerintah bahwa terjadi wabah, kita akan melakukan deteksi dini. Artinya kita menemukan gejala yang mirip, kita jadikan sindrom, kita jadikan suspek. Kita jadikan suspek, nanti diuji di lab. Kalau yang negatif, kalau positif kita laporkan lagi. Sebagai peternak, yang kami apresiasi pertama yaitu ucapan terima kasih kepada dinas yang selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan di kelompok tani, terutama ini peternak ya, yang sekarang lagi kita bilang bukan wabah lah, mungkin ini adalah secara nasional mungkin ya, dari Jawa juga sampai di Kalimantan. Tanggapan kami sebagai kelompok yaitu baik antisipasi cepat sekali, walaupun malam begini mereka tetap istilahnya semangat untuk paling tidak kita pencegahan dulu lah, supaya tidak menyebar di Tarakan dan umumnya di Kaltara. Kalau untuk ternak Bapak yang miliki ada berapa? Untuk ternak kambing. Kalau kambing kemarin yang ada, kita ada 25 ekor itu yang dari kegiatan dari dinas, kemudian kambing lokal kita ada 3 ekor. Kemudian ada perubahan kemarin itu, ada yang mati sebagian itu karena, tapi bukan penyakit yang PMK ini, ya memang penyakit bawaan dari pengada kemarin, yaitu skabia. Diduga ditemukan beberapa kejanggalan terhadap kematian terduga pelaku ruda paksa bernama Irwanto alias Muhammad Ragil di ruang Kasubnit Satreskrim Polresta Deli Serdang. Pihak keluarga akhirnya resmi melaporkan dugaan kejanggalan tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara pada Sabtu 14 Mei. Pihak keluarga memilih melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara lantaran menemukan sejumlah kejanggalan terhadap kematian Ragil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Vian. Ya, baik rekan Mie dan juga para Tribuners di rumah. Ya, kemarin pihak keluarga seorang terduga pelaku ruda paksa yang meninggal di ruang penyidik Polresta Deli Serdang mendatangi Polda Sumatera Utara. Kedatangan mereka ke sana untuk mengadukan oknum penyidik yang diduga sebagai pemeriksa dari si Ragil ini karena ditemukannya banyak kejanggalan atas kematian dari si Ragil ini yang disebut polisi meninggal disebabkan karena gantung diri. Kejanggalan tersebut juga diungkapkan oleh kuasa hukum dari pihak keluarga, Indra Damanik, di mana dia mengatakan ketika jenazah ini dibawa ke rumah duka, saat itu keluarga memeriksa tubuh dari jenazah ini dan ditemukan banyaknya luka lebam yang diduga bekas dianiaya, yaitu di bagian pundak, di bagian pinggang dan juga tubuhnya mengalami memar. Nah, dari situ karena dianggap adanya kejanggalan sehingga pihak keluarga mendatangi Polda Sumatera Utara ke unit Propam untuk mengadukan adanya kejanggalan tersebut. Pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus tersebut dan bisa membeberkan apa sebetulnya yang terjadi penyebab kematian dari si Ragil ini. Karena dari pihak keluarga sendiri mengatakan bahwasannya si Ragil ini meninggal bukanlah karena bunuh diri, sebagaimana yang disebutkan oleh pihak kepolisian. Sampai sejauh ini juga hasil otopsi dari jenazah belum dibeberkan kepada pihak keluarga dari pihak rumah sakit ataupun pihak kepolisian. Sehingga juga keluarga sampai sejauh ini masih menjadi tanda tanya soal kematian si Ragil ini yang diduga
sebagai pelaku ruda paksa terhadap gadis di bawah umur. Ya, sekian dari saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih Vian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Ragil. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sudah diterima di Yanduan Polda Yanduan Propam Polda Su, diterima oleh Ibda Frans Purba. Nah, jadi ada keterangan dari beliau bahwa sudah ada laporan di Deli Serdang. Nah, kami jawab bahwasanya kami belum pernah membuat laporan di Polresta Deli Serdang. Tapi kemudian beliau menerangkan bahwasanya itu adalah laporan model A atau tipe A. Nah, itu menjadi kebijakan dari internal Propam Polres Deli Serdang. Ya, tetapi di sini keluarga korban tetap berkeinginan menjadi pelapor langsung di Propam Polda Su, di Yanduan Propam Polda Su. Ingin mencari keadilannya di sini. Setelah sempat kabur selesai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Samarinda pada 2019 lalu, Syamsul Fajri alias Ancu terpidana narkotika akhirnya berhasil dibekuk pada Kamis 13 Mei kemarin. Tersangka diketahui kabur selesai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Samarinda. Pelaku kemudian berhasil ditangkap di kediamannya yang berada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rita. Ya, selamat siang nih dan Tribuners. Untuk diketahui tersangka ini merupakan terpidana yang melanggar pasal 114 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan dia berhasil kabur usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Samarinda pada 10 Desember 2019 lalu dengan vonis 10 tahun penjara. Ya, tapi sejauh ini pihak Kejari tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana tersangka ini berhasil kabur. Namun, Kasih Pidana Umum Kejari Samarinda, Indra Irfani, menegaskan bahwa kaburnya tersangka bernama Syamsul alias Ancu ini bukan karena kelalaian dari petugas. Nah, ketika kabur dari pemeriksaan CCTV, nampak Ancu berjalan keluar dari parkiran Kejari Samarinda. Saat itu, security yang berjaga tidak menaruh curiga sebab Ancu sempat berganti pakaian. Hingga sekejap kemudian hilang usai berbelok ke kiri jalan Eniamin. Nah, setelah berhasil keluar dari hasil interogasi, diketahui Ancu langsung kabur ke Sulawesi Selatan nih, Medan Tribuners. Dan setelah kembali ke Kota Samarinda, Ancu kembali melakukan tindak pidana lain, yakni pencurian di wilayah hukum Polsek Samarinda Seberang. Nah, setelah berhasil dibekuk karena kasus pencurian ini, di kediamannya yang berada di Jalan Rukun Samarinda Seberang, pihak Kejari Samarinda mengenali pelaku sebagai daftar dalam pencarian orang ya, dan langsung menjemput tersangka. Dan saat ini Kejari dan Kejati Kaltim telah menyerahkan terpidana kepada jaksa eksekutor dalam rangka penyiapan berkas agar dilakukan eksekusi sebagaimana telah tertuang dalam surat putusan nomor 1001 pidana khusus 2019 Pengadilan Negeri Samarinda. Demikian Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rita Lavinia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut, TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi laut yang melibatkan unsur KRI, KAL, dan Patkamla. TNI Angkatan Laut sempat melakukan penahanan terhadap kapal bermuatan turunan crude palm oil atau CPO saat melintas di Selat Malaka, tepatnya di wilayah perairan Rupat, Provinsi Riau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yeni. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Mei. Dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut, TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi laut yang melibatkan unsur KRI, KAL, dan Patkamla. Bermula pada tanggal 27 April 2022, KRI Beladau 643 di bawah Komando Armada RI 1 melaksanakan penghentian pemeriksaan dan penahanan terhadap MT World Progress
berbendera Liberia yang membawa produk turunan CPO sebanyak 34.854,3 metrik ton. Berdasarkan dugaan awal adanya ketidaksesuaian data pada dokumen kapal dan beberapa buku pelaut yang telah habis masa berlaku. Kemudian MT World Progress dikawal ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Nah, pada tanggal 30 April 2022, penyidik dari Lanal Tanjung Balai Karimun melaksanakan penyidikan lebih lanjut dengan memeriksa dokumen kapal dan muatan. Nah, dilanjutkan juga dengan meminta keterangan dari saksi penangkap, ABK kapal, dan ahli pelayaran yang ditunjuk dari Ditjen Perhubungan Laut. Nah, diperoleh hasilnya bahwa adanya perbedaan data pada beberapa dokumen yang disesuaikan pada dokumen yang baru, dan beberapa buku pelaut yang telah habis masa berlaku telah diperpanjang sesuai tata cara yang diatur oleh negara masing-masing. Nah, secara keseluruhan, dokumen tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh ahli dari Perhubungan Laut menggunakan aplikasi APCIS yang hanya dapat diakses oleh petugas. Nah, dari atas dasar hasil penyelidikan tersebut, dengan disaksikan oleh instansi terkait dari KSOP, Bea Cukai dan Imigrasi Tanjung Balai Karimun, MT World Progress diizinkan melanjutkan pelayaran tujuan India. Berikut laporan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan Mai di studio. Baik, terima kasih Yeni Hartati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Panglima Komando Armada 1, berikut tayangannya untuk Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi, baik rekan-rekan media, saya dari Jakarta datang di sini untuk memberikan penjelasan kepada media bahwa terkait dengan motor tanker World Progress yang ditangkap oleh KRI Lado pada tanggal 27 April dan diserahkan ke Lanal pada tanggal 30 April. Ini telah dilaksanakan penyelidikan lanjutan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun berdasarkan dugaan awal pelanggaran yang didapat oleh KRI. Setelah dilaksanakan penyelidikan, ternyata sangkaan dari KRI tidak dapat dibuktikan karena sedikit ada miskomunikasi pada saat itu. Jadi memang pada saat pemeriksaan nakoda atau kaptennya ini kurang kooperatif, sehingga dokumen yang kita minta untuk diperiksa ini tidak ditunjukkan dokumen yang sebenarnya, jadi ditunjukkan dokumen-dokumen yang lama, sehingga dari pemeriksa KRI melihat ada perbedaan. Namun dengan koordinasi yang baik oleh Lanal dan berkoordinasi dengan para terkait, sehingga kita bisa mendapatkan dokumen yang sebenarnya, dan ternyata dokumen tersebut ada dan semuanya lengkap dan tidak sesuai dengan yang disangkakan. Nah, dari situlah saya datang kemari untuk menyampaikan bahwa kapal ini setelah dilaksanakan penyelidikan tidak cukup bukti, ya, sehingga harus kita lepas. Rasa demikian. Untuk muatan berapa jenderal? Ya, jumlah isi kapasitas keseluruhan. Kapasitas ininya, muatannya. Jadi muatannya ada 34.000 ya, metrik ton. Tujuan akan dibawa ke India, jadi dari Dumai ke India. Untuk jumlah total ABK? ABK kurang lebih 19 orang. 19. Ya. Siap. Cukup. Oke, cukup. Masa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI Lampung menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung. Masa yang merupakan buruh dan mahasiswa ini menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi ini dilakukan dalam memperingati May Day 2022 yang jatuh pada 1 Mei lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bayu. Ya, selamat siang rekan Mei. Hari Buruh Internasional. Masa Buruh Lampung melakukan perayaan tersebut di lapangan Korpri
pemerintah Provinsi Lampung. Perlu diketahui ratusan mahasiswa tersebut, ratusan mahasiswa dan buruh tersebut melakukan orasi-orasi politiknya, terutama dalam untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan kemudian masa juga dalam perayaan tersebut, menurut Eko Rahmawan selaku sekretaris dari Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Buruh seluruh Indonesia, SPI Lampung, menyatakan bahwasannya tidak ada unjuk rasa untuk anarkis pada kemarin. Hanya saja masa buruh menginginkan supaya tuntutan-tuntutan yang sebanyak 17 tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah. Dan perayaan ini merupakan suatu wujud syukur perayaan untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Dan harapannya peringatan ini bisa didengar oleh pemerintah. Dan terakhir, di sela-sela unjuk rasa, massa membagikan door prize dari buruh untuk buruh. Kemudian para peserta demonstrasi setelah melakukan unjuk rasa dan membagikan door prize tersebut, membubarkan barisannya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris KSPSI Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami yang tergabung dalam Aliansi Majelis Pekerja Buruh Indonesia Wilayah Lampung yang terdiri dari 3 konfederasi. Yang pertama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Buruh Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Jadi kami menuntut masih terkait dengan Omnibus Law dan terkait tolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, tolak upah murah, dan sebagian nanti ada 17 item yang akan kami juga berharap pemerintah mau mengabulkan seluruh tuntutan itu, karena memang sebenarnya di MK pun masih inkonstitusional. Bahasanya poin pertama adalah inkonstitusional, jadi kami berharap memang bisa, karena kami berharap juga kalaupun tidak omnibus law tapi bisa dicabut dari kluster ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang, tadi kan ada pembahasan tentang penghapusan UMP sama UMK. Jadi secara tidak langsung kita menolak akan itu. Jadi begini, kami bukannya menolak, kami sudah menolak dari awal pembahasan. Kami tapi jadi mengajukan petun. Nanti silakan, nanti ada jadwalnya di petun. Setiap hari apa nanti ada kami perwakilan yang sedang mempetunkan UMK. Jadi yang dipetunkan ini UMK yang ditandatangani. Jadi UMK itu terjadi dari kabupaten kota yang memang tidak naik. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pada Minggu 15 Mei, kapal motor atau KM Awu merapat di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali. Kapal ini berlayar dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari sebanyak 612 penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Benoa, terdapat 14 orang penumpang terjaring razia, lantaran mereka tidak membawa kartu identitas seperti EKTP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Putu Supartika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Putu. Baik, terima kasih Mei. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar bahwa tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah merapat KM atau kapal motor Awu yang melayar dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan merapat di Pelabuhan Benoa Denpasar. Untuk di Pelabuhan Benoa sendiri turun sebanyak 612 orang penumpang dengan tujuan tersebar di seluruh Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan sekitarnya. Kebanyakan penumpang tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur. Untuk antisipasi adanya penduduk tanpa identitas, tim yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga dari Satpol PP Kota Denpasar dan juga tim terkait menggelar sidak kartu atau dokumen kependudukan, di mana dalam sidak ini terjaring sebanyak 14 orang penumpang, di mana dari 14 tersebut rata-rata tidak membawa KTP. Mereka hanya membawa fotokopi KTP aja, atau hanya membawa kartu keluarga dan SIM, sehingga oleh petugas mereka dilakukan pendataan. Setelah didata oleh petugas, dokumen mereka kemudian dicek. Jika mereka membawa kartu keluarga, dokumennya dicek dan dicek di database apakah mereka sudah tercatat atau tidak. Dari 14 orang tersebut, ada 1 orang yang masih berusia 17 tahun, hanya membawa fotokopi kartu keluarga, namun saat dicek ternyata sudah daluarsa di database atau tidak tercatat di database atau non-aktif di database, sehingga untuk sementara penumpang tersebut dititipkan di kantor Satpol PP Kota Denpasar. Menurut keterangan dari penumpang tersebut, ia mengatakan akan dijemput oleh kakaknya dan penumpang tersebut pun tidak tahu tujuannya di mana, sehingga dititipkan sementara di Satpol PP. Nanti setelah jika tidak dijemput oleh keluarganya atau oleh kakaknya, maka akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Denpasar yang selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial Provinsi Bali untuk proses pemulangan. Untuk diketahui Mei, bahwa di Kota Denpasar sendiri satu-satunya pintu masuk lewat jalur laut yakni di Pelabuhan Benoa, sehingga dilakukan antisipasi setiap adanya arus balik baik Lebaran ataupun hari raya besar lainnya yang biasanya ramai oleh penduduk yang datang ke Kota Denpasar. Rata-rata tujuan mereka datang ke Kota Denpasar sendiri adalah untuk bekerja, dan sebagian besar memang sudah lama tinggal di Kota Denpasar, walaupun ada beberapa yang memang mengatakan, tadi sempat kami wawancari, mengatakan baru akan mencari pekerjaan di Kota Denpasar. Meskipun demikian, mereka semua memiliki tujuan yang jelas dan memiliki alamat yang jelas, sehingga oleh petugas diizinkan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Putu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jelang event Paskah Nasional 2022 di Kabupaten Talaut, pemerintah daerah sedang dalam tahapan pematangan persiapan. Paskah Nasional kali ini sangat berbeda, yang biasanya dilaksanakan di kota-kota besar. Kali ini dilaksanakan di Kabupaten Talaut, ujung utara NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Ivan Mamentiwalo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ivan. Halo. Saat ini saya berada di lokasi di mana untuk perayaan Paskah Nasional
2022 saat ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana Tribuners saat ini persiapan sudah dilakukan oleh panitia, dan rencananya kegiatan Pasca Nasional tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Seperti itu, Mei. Ya baik, terima kasih Ivan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jenazah Nober Palintin, sopir truk yang tewas diduga ditembak KKB Papua, tiba di rumah duka di Sadan Pebulian, Kecamatan Sadan Malimbong, Toraja Utara pada Sabtu 14 Mei. Saat mobil ambulans masuk halaman rumah duka, keluarga korban langsung menyambut dengan suara tangisan histeris. Bahkan istri korban jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Jenazah diantar oleh ratusan pengendara motor dan mobil dan tiba di rumah duka sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Tommy. Baik, Mei dan Tribuners. Jadi ternyata Nober Palintin, untuk asal Toraja Utara yang menjadi korban kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, telah tiba di rumah dukanya di Desa Sadan Pebulian, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara pada 14 Mei pagi kemarin. Jadi sebelumnya jenazah korbannya sudah berada dalam peti, diterbangkan dari Kabupaten Puncak Papua, selanjutnya ke Bandara Timika, kemudian diterbangkan lagi ke Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah itu jenazah korban dibawa menggunakan ambulans melalui jalur darat hingga ke Kabupaten Toraja Utara. Di Toraja Utara, jenazah atau rombongan pengantar jenazah disambut oleh iring-iringan pengendara motor dan juga mobil. Kemudian sekitar pukul 7.30 WITA, rombongan pengantar jenazah tiba di rumah duka. Saat tiba, jenazah korban disambut tangis histeris oleh pihak keluarga dan juga kerabat korban. Bahkan saat itu istri dari Nober jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Jadi kami juga sempat konfirmasi ayah Nober yang menjelaskan bahwa selanjutnya pihak keluarga akan menggelar proses pemakaman secara adat, dan rencananya Nober atau Obed akan dimakamkan pada Senin 16 Mei 2002 besok. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Tommy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah dari Nober Palintin. Berikut tayangannya untuk Anda. Bangunan tua yang tampak sudah lusuh menjadi saksi bisu perjuangan Ki Warsat dalam perjuangannya menjadi dalang wayang golek cepak. Bangunan ini pula menjadi tempat Ki Warsat belajar membuat wayang secara otodidak menggunakan pohon kayu jaran yang bisa ditemukan di pekarangan rumah. Tak hanya membuat wayang, ia juga belajar mendalang di tempat tersebut. Saat ditemui di kediamannya, Ki Warsat membagikan kisahnya dalam mempertahankan budaya wayang golek cepak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Cahya Nugraha, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cahya. Baik, selamat siang.
Ya, izin melaporkan untuk Kiwarsat. Memang untuk rumahnya pada saat ke sana itu memang sudah penuh dengan sarang laba-laba, beberapa atap juga nampak bolong. Namun ketika dimintai wawancara, ternyata beliau itu habis melakukan operasi. Beliau habis sakit kencing batu. Jadi saya melakukan pendekatan lagi kepada anaknya, keponakannya lebih tepatnya, yaitu Sadim, yang saat ini meneruskan wayang goleng cepak. Menurut Sadim, untuk saat ini dan kedepannya nantinya Kiwarsat itu hanya akan berfokus pada mendalang. Dan untuk pembuatan wayang cepaknya sendiri itu nantinya akan dipercayakan oleh Sadim sendiri selaku keponakannya. Mengingat beberapa anaknya Pak Warsat, 5 orang anak itu sudah menjadi dalang semua. 4 yang jadi dalang karena 1 perempuan tidak bisa jadi dalang, jadi hanya 4 orang yang fokus jadi dalang sekarang. Lalu selanjutnya jadi tempat itu juga tidak hanya untuk memproduksi wayang goleng cepak saja, namun wisatawan juga dari berbagai macam lini, baik lokal maupun internasional juga sering berkunjung ke tempatnya Pak Warsat sana untuk belajar mendalang, belajar seni tari, dan belajar musik. Itu semuanya bisa dilakukan di tempatnya Pak Warsat. Sedikit cerita, Pak Warsat itu baru diangkat maestro itu sekitar umur itu 75-an insya Allah itu. Mengingat pada saat itu memang tidak ada yang mengerti bagaimana caranya untuk mengurus surat menyurat. Jadi saat itu dibantu oleh dosen dari IPB, kalau nggak salah, dibantu dari dosen IPB untuk melakukan pengajuan, untuk mengajukan bahwa Pak Warsat ini sudah layak menjadi maestro. Lalu dari Kemendikbud itu mengutus utusan ke tempatnya untuk melakukan penelitian, apakah benar Pak Warsat ini sudah berkecimpung di dunia wayang goleng cepak, khususnya pada tahun 1960. Dari situ ditemukan fakta bahwa memang adanya konsistensi dari beliau dari tahun 1960 sampai sekarang, hingga pada akhirnya 2019 itu beliau diangkat menjadi maestro wayang cepak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Fauzan Khoiri resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Empat Lawang pada Kamis 12 Mei. Fauzan dilantik oleh Bupati Empat Lawang di Gedung Serbaguna Kecamatan Tebing Tinggi. Diketahui kursi Sekda Empat Lawang telah kosong selama 1 tahun setelah kepergian Sekda Mahalisi yang meninggal dunia seusai beberapa jam dilantik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sahri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahri. Baiklah rekan Mei dan juga pemirsa Tribun News dimanapun berada. Setelah sempat kosong kurang lebih selama 1 tahun lebih, kursi Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang akhirnya Kamis kemarin tanggal 12 Mei 2022 Sekda definitif resmi dilantik di Kabupaten Empat Lawang, di mana Bapak Fauzan Khoiri Denin yang merupakan memang sosok tidak asing di Kabupaten Empat Lawang terpilih sebagai Sekda Empat Lawang setelah melalui beberapa proses lelang jabatan di Kabupaten Empat Lawang. Nah, adapun untuk sedikit info untuk pemirsa Tribun News di Kabupaten Empat Lawang sendiri, kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini, kursi Sekda itu telah kosong kurang lebih 1 tahun lebih. Saat itu Sekda terpilih yakni Mahalisi, Bapak Mahalisi itu meninggal dunia usai beberapa jam saja dilantik. Info itu kalau tidak salah sekitar Januari 2021 yang dimana saat beliau dilantik sekitar siang dan sore harinya beliau menghembuskan nafas terakhir begitu. Nah, selama kurang lebih 1 tahun lebih itu kursi Sekda Empat Lawang sempat kosong dan dijabat oleh penjabat Sekda Empat Lawang ataupun Sekda sementara itu Bapak Indra Supawi yang memang saat ini posisinya adalah sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Empat Lawang. Dalam pelantikan kemarin itu memang beliau sempat menyampaikan beberapa pesan kepada rekan wartawan ini di Gedung Serbaguna Kabupaten Empat Lawang, di mana memang beliau sempat bercerita juga jika beliau memang adalah keturunan dari Kabupaten Empat Lawang yang memang sempat lahir di Kabupaten Lahat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan rekan Mei. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sahri atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekda Empat Lawang serta Bupati Empat Lawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih, Alhamdulillah, puji syukur. Ini Qodratullah, rangkaian kehidupan. 14 tahun aku tinggalkan Empat Lawang dari 2008 dan sekarang balik lagi di sini. Insyaallah mudah-mudahan aku minta dukungan dari seluruh tambahan dari kawan-kawan media, masyarakat, terutama pimpinan dan seluruh elemen pemerintahan. Kita satu garis, jadikan Empat Lawang Madani.
Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit awal ini karir Pak Sekda sampai akhirnya pada saat ini jadi Sekda 4 Lawang, Pak. Panjang ini cerita. Sedikit aja Pak, pendek Pak. Sekilas. 4 Lawang ini karena daging. Aku lahir di Lahat, tapi garis keturunan abah ibu dari Ladur, lalu Pendopo, 26 November 74. Kemudian jalan sampai terakhir nanti akan aku bagi share itu untuk riwayat. Terakhir sebelum di sini di Kasatpol PP Lahat, sebelumnya di Kadis PMD Lahat. Mungkin ada target ke depan apa yang akan dilakukan? 4 Lawang Madani sesuai perintah beliau, pegawai, kinerja, disiplin, kemudian yang kita perubahan kebaikan. Ya, alhamdulillah hari ini saat itu dinantikan Sekda Deprediksi Palawang sudah berlanjut. Mudah-mudahan dengan pasukan Sekda ini performa kinerja Pemkab Palawang untuk rakyat akan Harapan khusus Pak Bupati untuk Sekda dan juga pejabat lainnya yang hari ini dilantik apa Pak Sekda itu pejabat jenjang karir ASN tertinggi di Pemkab. Dia harus menyiapkan secara administrasi itu puding untuk daerah. Kita berharap dengan Sekda baru ini betul-betul kita naik meja saya atau meja Pawamuk itu kita tinggal menentukan keputusan teknis administrasi keputusan. Yang kedua, kita berharap dengan Sekda baru ini disiplin kepegawaian akan makin meningkat karena mudah-mudahan tempat ini akan segera berakhir. Karena itu penting, salah satu kedisiplinan itu kunci sukses untuk pelaksanaan program di jajaran Pemkab. Pada Senin 16 Mei besok, umat Buddha akan merayakan Tri Suci Waisak. Vihara Dhammadippa di Kota Manado, Sulawesi Utara pun kini tengah mempersiapkan lokasi peribadatan. Suasana vihara tampak sepi, namun terlihat beberapa pengurus berdatangan pada Minggu 15 Mei siang. Rencananya besok umat Vihara Dhammadippa akan melaksanakan serangkaian ritual peribadatan sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Isfara Safitri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isfara. Ya, Mei dan Tribuners, jadi besok seperti yang tadi Mei sudah katakan, besok umat Buddha akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Dan hingga saat ini pengurus Vihara Dhammadippa masih terus mempersiapkan ritual peribadatan. Dan tadi meskipun vihara tampak sepi, tapi beberapa pengurus tampak berdatangan juga seperti itu. Nah, selain itu saat ini Vihara Dhammadippa juga sedang merenovasi bagian depan bangunan, yaitu di bagian pintu masuknya. Dan rencananya besok umat Buddha Vihara Dhammadippa akan melaksanakan serangkaian ritual peribadatan sejak pukul 7 di depan Vihara Dhammadippa. Lalu selanjutnya pada pukul 8 itu penyalaan pelita, lalu pada pukul 9 itu dilaksanakan ritual peribadatan menyambut detik-detik Waisak. Nah, detik-detik Waisaknya itu sendiri berlangsung pada pukul 12:13 WITA. Dan kemudian acaranya nanti diakhiri dengan ramah tamah. Seperti itu, Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Iswara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memiliki sejumlah pantai yang sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga. Keindahan pantai di Kota Balikpapan pun tak kalah dengan pantai yang berada di Pulau Dewata, Bali. Salah satunya yaitu Pantai Kilang Mandiri yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan. Letak pantai yang strategis membuatnya ramai dikunjungi warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Niken Dwi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Niken. Baik, Mei, saat ini warga Balikpapan sedang antusias sekali merayakan libur Lebaran yang baru saja dilaksanakan 1 minggu yang lalu. Lalu kepadatan bisa terlihat di beberapa tempat wisata, salah satunya juga itu adalah Pantai Kilang Mandiri
yang menjadi destinasi wisata pilihan saat ini di Balikpapan untuk warga Kaltim khususnya. Jadi puncaknya kemarin di libur Lebaran hari Minggu lalu, pengunjung mencapai 5.000 orang yang mengunjungi Pantai Kilang Mandiri Balikpapan ini. Saat ini juga terpantau Pantai Kilang Mandiri sedang ramai pengunjung juga karena saat ini kita rasakan long weekend dan ini sudah mulai mencapai puncaknya. Tercatat saat ini sudah ada sebanyak 2.000-an pengunjung yang sudah mengunjungi Pantai Kilang Mandiri Balikpapan untuk hari ini saja, dan juga masih akan terus bertambah hingga esok sampai hari Senin nanti. Begitu, Tribuners dan juga Mei. Ya baik, terima kasih Niken atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Merakbatin, Natar, Lampung Selatan kembali terjadi pada Jumat 13 Mei siang. Kecelakaan ini melibatkan satu mobil Toyota Innova yang tertabrak kereta api. Beruntung, 6 orang yang berada di dalam mobil termasuk supir berhasil selamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Sulis Setia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sulis. Ya, terima kasih Mei. Ya, Tribuners, bisa kami informasikan bahwa seperti yang Mei katakan tadi, terjadi laka lantas yang melibatkan kendaraan roda 4 kembali di jalur yang sama. Ini sudah ketiga kalinya dalam 1 bulan terakhir, Tribuners. Dan bisa kami informasikan untuk laka lantas terbaru 2 hari lalu ini melibatkan Toyota Innova yang merupakan kendaraan travel dengan kereta api PLB 3041A di Jalan Merakbatin, Desa Negara Ratu, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Natar. Di lokasi ini telah terjadi kecelakaan serupa yang melibatkan roda 4 sebelumnya 1 minggu lalu dan juga 2 minggu sebelumnya, Tribuners. Ini terjadi selain karena mungkin kekurang-hatian dari pengendara, juga di titik ini sampai saat ini belum ada pelang perlintasan kereta api otomatis. Padahal ini merupakan salah satu akses yang sangat aktif karena di dalam jalan ini ada beberapa sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga pondok pesantren. Dan ini gambar yang ditayangkan adalah sampel dari laka lantas yang kedua. Sudah ditulis juga himbauan dari PT Kereta Api Drive 4 Tanjung Karang bahwa untuk masyarakat yang melintas di titik ini agar lebih berhati-hati lagi, namun ternyata masih terjadi kecelakaan kembali. Dan beruntungnya memang tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Namun ini turut menginisiasi masyarakat setempat ya, khususnya yang tinggal di dekat rel kereta api untuk secara swadaya memasang pelang manual seperti yang terlihat di video. Itu hanya dipasang satu sisi, jadi sebenarnya masih kurang efektif karena harusnya pelang itu ada 2 di jalur masuk dan juga jalur keluar. Dari masyarakat sendiri harapannya ini bisa menjadi atensi khusus dari pihak-pihak terkait termasuk Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan jalur ini, terutama memberikan pengamanan termasuk memasang pelang otomatis. Dan kami juga memiliki wawancara langsung dengan penjaga kereta sukarela yang juga merupakan warga sekitar Tribuners. Dan berikut laporannya. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!